Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, angkatan tahun 2020. Dan sekarang saya semester 1. Dengan adanya video ini untuk melengkapi tugas makalah untuk mata kuliah fikih, materi usul fikih. Jadi di video kali ini saya akan membahas sedikit tentang pengertian usul fikih, perbedaan antara usul fikih dan fikih, lalu apakah objek kajian antara usul fikih dan fikih itu sama atau berbeda, dan bagaimana sih sejarah usul fikih itu. Lalu untuk ada berapa aliran-aliran ilmu usul fikih yang sekarang? Baik, yang pertama itu ada pengertian usul fikih. Kata usul fikih itu berasal dari dua kata yaitu kata usul dan kata fikih. Kata usul merupakan bentuk jamak dari kata asal, dan secara etimologi atau secara bahasa yang berarti sesuatu yang menjadi dasar bagi yang lainnya. Dan secara terminologi atau secara istilah, kata usul ini mempunyai 5 pengertian. Yang pertama, asal atau usul berarti kaidah yang bersifat secara menyeluruh. Yang kedua, asal atau usul berarti yang lebih kuat atau rajih. Yang ketiga itu asal atau usul yang berarti hukum asal atau istizhab. Yang keempat itu usul atau asal yang berarti makis alaih atau yang dijadikan ukuran. Dan yang kelima itu usul atau asal yang berarti dalil. Dan kata fikih secara etimologi atau secara bahasa itu berarti paham yang mendalam. Sedangkan menurut terminologi atau menurut istilah, pada mulanya diartikan sebagai pengetahuan keagamaan secara menyeluruh, baik berupa akidah maupun amaliyah. Jadi usul fikih secara sederhana itu dapat didefinisikan sebagai kaidah-kaidah yang menjelaskan cara-cara mengeluarkan hukum-hukum dari dalil-dalilnya. Umpamanya dalam kitab fikih kita temukan keterangan bahwa mengerjakan sholat itu hukumnya wajib. Wajibnya melakukan sholat tersebut dinamakan hukum syara, karena tidak pernah tersebut dalam Al-Quran maupun hadis bahwa sholat itu hukumnya wajib. Lalu yang tersebut seperti apa? Yang tersebut dalam Al-Quran hanyalah perintah untuk melaksanakan sholat wajib yang berbunyi aqimus sholah, yang artinya kerjakanlah sholat. Ayat Al-Quran yang mengandung perintah sholat tersebut dinamakan dalil syara untuk merumuskan kewajiban sholat yang disebut hukum syara dari firman Allah yang berbunyi aqimus sholah. Yang disebut dalil syara itu adalah aturannya dalam bentuk kaidah. Umpamanya, setiap perintah itu menunjukkan hukumnya wajib. Pengetahuan kaidah-kaidah yang menjelaskan cara-cara mengeluarkan hukum-hukum dalil syara tersebut, itulah yang dinamakan ilmu usul fikih. Jadi seperti itu. Dan yang kedua, untuk sejarah penyusunan usul fikih. Sebenarnya fikih sudah dimulai langsung setelah Nabi Muhammad SAW itu wafat, yaitu periode sahabat. Salah satunya ada Umar bin Khattab, Ibnu Mas'ud, Ali bin Abu Thalib. Sewaktu Ali bin Abu Thalib menetapkan hukum cambuk sebanyak 80 kali terhadap peminum khamar, beliau berkata, bila ia minum, ia akan mabuk. Bila ia mabuk, dia akan menuduh orang berbuat zina secara tidak benar. Maka kepadanya diberi sanksi atau tuduhan berbuat zina. Dari pernyataan Ali itu akan diketahui bahwa Ali rupanya menggunakan kaidah menutup pintu kejahatan yang akan timbul, atau sad al-zari'ah. Dan setelah masa sahabat ini selesai, ada yang namanya masa tabi'in,
tabi'in serta para imam-imam mujtahid sekitar abad kedua dan ketiga. Di masa tabi'in ini lebih dikenal ada dua tokoh, yakni Abu Hanifah dan Imam Malik. Namun pada masa tabi'in ini belum ada penyusunan usul fikih secara sistematis, secara metode, itu belum ada. Penyusunan ilmu usul fikih ini dimulai oleh Imam Syafi'i. Namun ada beberapa ulama yang berpendapat bahwasannya Imam Syafi'i ini bukan yang pertama kali menyusun secara sistematis ilmu usul fikih, yaitu yang pertama ada Imam Abu Yusuf. Namun karena tulisan beliau ini tidak dijaga dan dikembangkan oleh murid-murid beliau hingga hilang begitu saja, jadi tidak dapat kita lihat hasilnya untuk sekarang ini. Akan tetapi Imam Syafi'i pantas disebut sebagai orang pertama yang menyusun sistem metodologi berpikir tentang hukum Islam, dan sampai sekarang dapat kita lihat hasilnya dan terus berkembang, yang kita kenal sebagai usul fikih. Jadi penyusunannya itu dimulai oleh Imam Syafi'i, walaupun pertamanya itu bukan Imam Syafi'i, ada Imam Abu Yusuf, tapi karena hasilnya itu tidak berkembang sampai sekarang, hilang karena tidak diamalkan oleh murid-muridnya, itu tidak sampai pada kita. Lalu untuk perbedaan usul fikih dan fikih. Fikih itu lebih mengacu kepada ilmu yang membahas persoalan hukum Islam yang praktis dan secara umum, dan dalil sebagai rujukannya. Sedangkan usul fikih mengacu kepada ilmu yang membahas kaidah-kaidah mengenai metode dan menggali hukum dalil yang terperinci. Usul fikih merupakan dari proses istinbat atau menggali hukum dari dalil-dalil, sedangkan fikih adalah hasil produk dari usul fikih yang dituangkan ke dalamnya. Jadi bisa dikatakan fikih ini ada karena ada usul fikih. Jadi kalau usul fikih ini tidak bekerja, maka fikih pun tidak akan ada yang namanya produk fikih. Seperti itu. Jadi itu bedanya. Kalau ditanya, apa duluan usul fikih atau fikih? Ya usul fikih, karena fikih itu bersumber dari usul fikih. Dan yang untuk keempat itu objek kajian usul fikih. Yang disebut objek di sini adalah maudhu atau materi pembahasan yang menjadi kajian di bidang ilmu usul fikih maupun fikih. Karena keduanya ini berbeda, tentu objek kajiannya pun berbeda. Adapun objek kajian untuk objek kajian usul fikih ialah tentang dalil yang bersifat umum, dilihat dari ketetapan hukum yang umum pula. Dari objek pembahasan ini akan dibahas macam-macam dalil, syarat, serta rukunnya, tingkatannya, serta kehujahannya. Sedangkan untuk pembahasan fikih adalah perbuatan mukallaf Islam yang telah balik dan berakal dan ditinjau dari hukum syara, yaitu wajib, haram, dan mubah. Yang kelima, selanjutnya itu tujuan mempelajari usul fikih. Tujuannya apa sih kita mempelajari usul fikih ini? Jadi menurut Abdul Wahab Khalafah, menurut beliau mempelajari ilmu usul fikih ini ada tujuannya, yaitu mampu menerapkan kaidah terhadap dalil-dalil guna memperoleh hukum syariat, serta dapat memahami nas-nas syariat serta kandungan hukumnya. Dan yang keenam, yang terakhir, aliran ilmu usul fikih. Aliran ilmu usul fikih ini ada 3. Yang pertama jumhur ulama, yang disebut aliran Syafi'iyah atau mutakallimin. Perintisnya adalah Imam Syafi'i. Metode pembahasannya didasari dengan logika yang rasional dan pembuktiannya dengan kaidah-kaidah yang ada. Yang kedua ini aliran ilmu usul fikih Hanafiyah,
atau anhaf atau fuqahah. Dicetuskan oleh Imam Abu Hanifah, disebut juga dengan aliran fuqahah atau ahli fikih. Dan yang ketiga ini aliran campuran. Aliran campuran ini penggabungan antara metodologi aliran Imam Syafi'i, Mutakalimin, dan metodologi aliran Hanafiyah, pengikutnya Abu Hanifah. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Masih banyak kekurangan atas materi ini, jadi mohon bimbingannya lebih lanjut. Terima kasih, dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.